Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar materi IPA di kelas 8 semester 1 tentang gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, ruang lingkup dari materi ini atau bab ini meliputi tentang materi gerak lurus, gaya, dan juga hukum Newton. Ini berhubungan dengan gerak pada benda, sedangkan gerak pada makhluk hidup nanti yang kita pelajari adalah gerak tumbuhan dan juga gerak hewan. Oke, pada part 1 kita khususnya akan membahas tentang gerak benda, gaya, dan juga hukum Newton. Tujuannya agar kalian bisa menjelaskan tentang pengertian gerak, menentukan jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, serta kecepatan pada benda bergerak, menyelesaikan soal hitungan pada gerak lurus beraturan, dan juga pada gerak lurus berubah peraturan. Kemudian mampu mengidentifikasi aplikasi hukum Newton 1, 2, dan 3, serta mampu mengaplikasikan persamaan pada hukum Newton 2 dan 3. Jadi kalau persamaan ini berhubungan dengan rumus. Apa sih gerak itu? Jadi gerak merupakan perpindahan benda dari titik awal ke titik akhir. Nah, dikatakan bisa bergerak atau diam itu ketika bergantung pada acuannya. Jadi harus ada acuan. Seorang anak ini dikatakan diam atau tidak bergerak jika acuannya adalah ibunya. Tetapi jika dia mengendarai mobil yang bergerak, kemudian acuannya adalah pohon, nah dia akan dikatakan bergerak mendekati pohon ataupun bisa menjauhi pohon. Itu pengertian untuk gerak pada benda. Lalu bagaimana dengan gerak pada makhluk hidup, contohnya tumbuhan? Nah, pengertiannya berbeda. Gerak pada makhluk hidup itu merupakan kemampuan menanggapi suatu rangsangan, baik rangsangannya dari lingkungan maupun dari dalam tubuh. Nah, biasanya kalau gerak makhluk hidup itu ada gerak aktif dan gerak pasif. Contohnya, gerak pada makhluk hidup ini. Putri malu ketika kita sentuh, jadi rangsangannya berupa sentuhan, dia akan melakukan gerak menguncup, ya. Oke, kita akan membahas tentang jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, jarak dan kelajuan itu merupakan besaran saklar atau tidak ada arah, sehingga nanti nilai jarak dan kelajuan itu selalu positif. Sedangkan besaran vektor ini dipengaruhi oleh arah seperti perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Oleh karena itu, nanti nilainya bisa positif maupun negatif. Kita masuk ke gambar. Nah, perhatikan mobil dari A menuju ke C dan ke B. Berapakah jaraknya? Jarak di sini dilambangkan oleh huruf S. Nah, jarak merupakan total lintasan yang ditempuh. Karena dia tidak menggunakan arah, berarti kita bisa tambahkan saja. A ke C itu 20 km. C ke B itu 5 km. Sama dengan 25 km. Nah, kemudian berbeda dengan perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor, sehingga di sini dia bergantung arahnya. Nah, perpindahan adalah perubahan posisi benda
pada selang waktu tertentu. Berarti posisinya dari A ke B. Berarti di sini perpindahannya adalah ini. Nah, perpindahan itu dilambangkan dengan delta S. Perpindahan bisa diukur jika ke arah kanan, ya ini ke arah kanan maka nilainya positif. Jika ke arah kiri maka nilainya negatif. Sehingga kita bisa jumlahkan A ke C ke kanan, maka positif 20 km. Kemudian C ke B ke kiri, maka nilainya negatif 5 km. Sehingga totalnya adalah 15 km. Nah, jadi sudah paham ya tentang jarak dan perpindahan. Untuk kelajuan dan kecepatan, simbolnya itu sama-sama V, tetapi berbeda untuk penerapan rumusnya. Kelajuan merupakan jarak persatuan waktu, per waktu. Nah, sedangkan kecepatan merupakan perpindahan per waktu tertentu. Untuk memudahkan kalian mengingat ketika nanti disuruh mencari jarak, kecepatan atau waktunya, maka kalian ingat-ingat segitiga ini. Jika ini berarti dibagi, kalau garis ini dikali. Oke, jika mau mencari V, maka V adalah S per T. Jika mau mencari S, maka rumusnya adalah V kali T. Seperti itu. Nah, untuk kecepatan satuannya meter per sekon, tetapi ada juga kilometer per jam. Tinggal nanti dirubah ke meter per sekon. Seperti itu jika dibutuhkan. Jarak satuannya meter, waktu satuannya second. Untuk percepatan rumusnya adalah di sini V akhir dikurangi V awal per T akhir dikurangi T awal. Karena percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Nah, percepatan ini disebut juga dengan akselerasi. Nah, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Hitung jarak tempuh mobil A ke B ke C. Kemudian yang B, hitung perpindahan mobil A ke B ke C. Yang C, hitung kelajuan dan kecepatannya jika mobil menempuh 10 second. Nah, ini A, ini B, ini C. Maka kita tulis diketahui, ditanya dulu. Diketahui S1-nya berarti A ke B itu 3 km. Kemudian S2-nya itu B ke C itu 4 km, T-nya 10 second. Jangan lupa nanti diubah menjadi meter dulu. Kemudian kita karena di sini ketika kamu mau mencari perpindahan ya, berarti perpindahannya itu kan A ke T. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka untuk mencari garis miringnya ini, sisi miringnya itu harus menggunakan rumus Pythagoras. Nah, mari kita selesaikan terlebih dahulu. Jawab. Oke, kita jawab A dulu. Jaraknya sama dengan berapa? Berarti tinggal kita tambah A ke B 3 km ditambah B ke C 4 km. Kemudian sama dengan 7 km. Nah, 7 km ini diubah menjadi meter, maka dikalikan 1000 sama dengan 7000 meter ya. Tidak cukup. Oke. Kemudian kita jawab yang B. B itu perpindahan.
Perpindahannya dari A BC itu berarti langsung A ke C. A ke C ini sisi miring bisa kita gunakan rumus ini. C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. B-nya ini adalah sisi tegak dan datar, ya. A plus B-nya maksudnya. A plus B ini adalah sisi tegak dan datar. Nah, kemudian C-nya adalah sisi miring. Jadi kita pakai itu aja. Berarti ini akar. Oke, tegak dan datar itu adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 9 plus 16, ya, di akar. Berarti akar 25. Akar 25 adalah 5. Karena ini masih km, kita ubah menjadi meter, maka dia jadinya 5.000. Oke, sekarang kita jawab yang C. Kelajuan. Kelajuan adalah jarak per waktu. Jaraknya 7.000 sudah diketahui ya, per waktunya 10. Maka kelajuannya adalah 700 meter per sekon. Sedangkan kecepatan sama dengan delta S perpindahan per waktu. Perpindahannya adalah 5.000 per 10 second. Maka hasilnya adalah 500 meter per sekon. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian soal kedua. Ini mobil melaju dengan kecepatan awal 0 km per jam. Selama 4 second mobil dipercepat sehingga mencapai kecepatan 72 km per jam. Berapa percepatan mobil? Nah, contohnya ini. Jadi mobil ini dipercepat dari kecepatan awalnya 0 km menjadi kecepatan akhirnya 72 km. Nah, untuk waktu dan jarak tempuh mobil itu per secondnya, ternyata dia bertambah 4, selisih 4 ya, bertambah 4 untuk kecepatannya 4 meter per sekon. Jadi ini merupakan contoh adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Berapa percepatan mobil tersebut? Berarti kita tulis di ditanya dulu, jangan lupa ya, harus dipakaikan itu. Diketahui V1 nya 0, V2 nya 72. Nah, ini nanti 72 kita ubah dulu menjadi meter per sekon. Ini V2 karena 72 km per sekon, kilometer per jam, 72 nya kita jadikan meter, berarti 72.000 per jamnya jadikan sekon, 3.600 sekon. Maka tinggal dibagi, berarti 20 meter per sekon. Nah, V2 sudah diubah menjadi meter per sekon. Sekarang kita selesaikan A-nya. A sama dengan V2 min V1 per T. T aja karena disitu langsung diketahui T-nya. Oke, V2 20 min 0 per T-nya itu 4. Maka di sini nilai A-nya adalah 5. 5 apa? Nah, karena tadi di sini 20-nya itu adalah lambangnya meter per sekon, kemudian di sini 4-nya adalah sekon ya, ini adalah 20, kemudian ini 4. Ini nanti bisa kita ubah satuannya menjadi seperti ini, meter per
Oke, bentar. Ini kan meter per sekon, berarti per sekonnya ini sama dengan 1 kan. S sekon per 1 berarti sekon. Nah, karena ini perannya seperti ini, kita balik. Berarti meter per sekon. Ini karena pembagian, maka kalau kita rubah bisa kita jadikan perkalian. Oke, ini kali. Nah, rumus kalau S kali S kan berarti jadinya S kuadrat, meter per sekon kuadrat. Jadi di sini satuannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ya, jadi tahu dari mana kuadratnya? Ya dari ini tadi. Ya, dari sini tadi. Nah, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan itu memiliki kecepatan tetap, tidak mengalami percepatan. Contohnya di sini arah geraknya berarti dia kecepatannya konstan. Sedangkan GLBB dipercepat itu ketika arah geraknya itu dia berubah beraturan. Tapi diperlambat itu berarti arahnya dia semakin renggang, itu diperlambat. Contoh soal untuk yang gerak lurus beraturan. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Nah, kita langsung aja diketahui di sini kan T-nya 2,5 jam. V-nya ini adalah 18 km per jam. Karena di sini sama-sama jam, berarti kita tidak usah rubah ke meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah jaraknya. Ingat kalau jarak kan di atas, berarti rumusnya adalah V kali T. Nah, di sini V-nya itu 18 dikali 2,5 jam. Maka nilainya adalah 45 km. Ya. Kemudian, gerak lurus berubah peraturan merupakan gerak lurus dengan kecepatan yang berubah peraturan atau memiliki percepatan tetap. Contoh soalnya, nah, jika berjalan mula-mula dengan kecepatan, nih, ini mobil, ya, mobil berjalan mula-mula dengan kecepatan 72 km per jam, kemudian dia mengerem setelah 5 sekon, kecepatannya menjadi 0, karena posisi berhenti. Nah, berapa perlambatannya? Nah, tadi kalau yang di awal kita sudah dipercepat, ini yang diperlambat. Kalau ini dari 20 ke 16 ke 12, berarti ini dia semakin lambat. Nah, ini langsung saja diketahui V-nya itu 72 km per jam. V awalnya. Kemudian dia sampai berhenti, maka V2-nya 0. Nah, waktunya ini adalah 5 second. Perlambatannya berapa? Nah, dirubah dulu V1-nya menjadi meter per sekon. Tadi ya 20 meter per sekon ketemunya. Tinggal kita masukkan. V2 itu 0, V awal itu 20 per 5 sekon. Maka di sini minus ya. Minus 20 per 5 sekon. Maka percepatannya itu minus 4 meter per sekon kuadrat. Tandanya kalau minus berarti dia diperlambat. Percepatan diperlambat. Nah, ini contoh GLBB pada gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas itu contohnya adalah buah jatuh dari pohon. Maka tidak ada kecepatan awal atau kecepatannya 0. Kemudian nilai percepatannya itu
karena turun ke bawah itu dipengaruhi oleh gravitasi, maka di sini percepatannya adalah percepatan gravitasi. Maka persamaannya apa? Nah, kita ambil ini. Percepatan itu kan tadi rumusnya Pt min V0 per delta T. Ya. Nah, atau percepatan itu kita ganti G. Sini berarti kita ganti G sama dengan Pt min V0 per delta T-nya kita anggap Pt. Kemudian karena T-nya ini di ruas sebelah pembagian, maka kalau dipindahkan maka dia jadi kali. Berarti di sini nanti PT ya, kan PT ini juga pindah ruas nih, V0 nya awalnya minus, pindah ruas ke sana menjadi plus, berarti di sini V0 di plus G. Nah, T nya ini tadi kan pindah ruas jadi kali. Ini adalah persamaan. PT sama dengan V0 plus GT. Kita langsung ke contoh soal. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 second? Nah, diketahui kecepatannya itu gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Waktunya 3 second. Kecepatan awalnya itu karena jatuh dia 0. Maka berapa kecepatan akhir setelah 3 second? Kita tinggal masukkan rumusnya. Oke. V0 nya sudah tentu 0, G nya 10 meter per sekon kuadrat dikali T nya adalah 3 second, seperti itu. Nah, ini bisa secondnya kita coret, ini coret tinggal 1, berarti tinggal second. 10 kali 3 sama dengan 30 meter per second. Jadi kecepatan akhir adalah 30 meter per second. Nah, kita akan membahas tentang gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Sifat gaya itu ada 3. Gaya dapat merubah bentuk benda, gaya dapat merubah kecepatan benda, gaya dapat merubah arah benda. Lambang gaya itu F besar, kemudian dalam bahasa Inggris diartikan sebagai force. Satuan internasionalnya adalah N, Newton, atau juga kadang Newton itu sama dengan ya kilometer per sekon kuadrat. 1 Newton sama dengan 1 kilometer per sekon kuadrat. Nah, persamaan gaya itu, gaya merupakan perkalian antara massa dan percepatan. Nah, massa benda itu satuannya kilo, percepatan seperti tadi meter per sekon kuadrat. Nah, gaya itu ada macam-macam, ada 2 kelompok, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kelompok gaya sentuh seperti gaya gesek, gaya otot, dan juga gaya pegas. Berarti kalau gaya sentuh ini antar permukaan benda itu saling bersentuhan. Sedangkan gaya tak sentuh itu gaya yang timbul tanpa harus bersentuhan. Contohnya gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Untuk macam-macam gaya, di sini ada gaya gesek ya. Gaya gesek ini di sini arahnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Jika contohnya benda didorong, maka akan maju ke depan, tetapi benda akan bergesekan dengan lantai, sehingga gaya geseknya itu berlawanan dengan tadi arah gaya. Kemudian besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh
halus atau kasarnya permukaan benda. Otot, gaya otot merupakan gaya yang ditimbulkan oleh kerja otot. Sedangkan di sini gaya bekas disebut juga gaya lenting. Nah, contoh gaya lenting itu adalah benda-benda yang memiliki elastisitas. Gaya lenting itu adalah gaya yang dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian gaya listrik, gaya yang timbul akibat adanya muatan listrik. Gaya magnet merupakan gaya tarik terhadap benda magnetis, contohnya adalah benda logam. Serta gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi karena adanya massa benda. Nah, hukum Newton 1. Hukum Newton 1 dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0 atau jumlah gayanya 0. Di sini, jika resultan gaya pada suatu benda itu nilainya 0, maka benda itu akan bergerak atau akan tetap diam selama tidak ada gaya eksternal atau gaya dari luar yang mengenainya. Nah, di sini hukum Newton 1 itu berkaitan dengan inersia atau kelembaban. Inersia ini adalah kecenderungan benda menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Misalnya, nah ini, mobil semula-mula diam. Ketika mobil tiba-tiba bergerak, maka kan harusnya penumpang juga akan ikut bergerak maju. Tetapi karena dia memiliki kecenderungan inersia untuk menolak maju, maka akhirnya orang itu akan terdorong ke belakang. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh lain ketika mengerem mendadak. Ketika mengerem mendadak, penumpang akan mengalami kecenderungan kelebaman. Dia menolak untuk berhenti, sehingga akhirnya dia malah terpelanting ke depan. Nah, ini bisa terjadi ketika gayanya 0, ya, resultan gayanya 0. Beda kalau nanti diberikan gaya bendanya itu dari luar, sudah tidak berlaku hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 ini juga berkaitan dengan resultan gaya. Jadi kalian harus bisa menjumlahkan gaya. Gampang sekali untuk menjumlahkan gaya, berarti di sini tinggal dijumlahkan saja berdasarkan arahnya, ya. Nah, di sini sigma F sama dengan, ini ada gaya pertama 160 positif, dikurangi karena dia berlawanan arah maka negatif 150, dikurangi lagi 130, maka di sini ketemunya adalah negatif. Artinya negatif di sini berarti dia negatif, benda itu bergerak ke arah sana, kiri. Jadi adanya gaya pada kardus karena besarnya ke kiri itu lebih besar, ya gayanya, maka dia akan terdorong ke kiri. Hukum Newton 2. Sigma F sama dengan M per A. Jika terdapat, di sini bunyinya jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka akan mengalami percepatan. Jadi, ketika benda dikenakan resultan gaya, itu akan mengalami percepatan. Contohnya, sebuah benda bermassa 20 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon. Berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda? Berarti bisa kita kerjakan diket massanya 20 kg, percepatannya 10 meter per sekon kuadrat, maka resultan gayanya tinggal sigma F per M kali A. Berarti di sini M-nya 20 kg, A-nya 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga
nilainya adalah 200 km per sekon kuadrat atau 200 Newton. Sedangkan contoh soal kedua. Pada sebuah benda bekerja beberapa gaya seperti pada gambar di bawah ini. Jika massa bendanya 0,5, jadi ini 0,5, berapakah percepatan yang dialami benda? Nah, diketahui M-nya 0,5, sigma F-nya itu kita bisa jumlahkan. Ini 50 min 25 min 20 sehingga sigma F-nya adalah 5 Newton. Nah, karena sudah diketahui sigma F dan M, maka kita bisa cari percepatan. Maka di sini percepatan merupakan sigma F per M. Sigma F-nya 5 Newton per 0,5 kilo. Maka di sini hasilnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini jangan bingung dengan satuannya. Kok ini Newton, kilo bisa jadi meter per sekon kuadrat. Berarti contohnya Newton ini adalah kilometer per sekon kuadrat dibagi kg, ya kan? Ini kan dibagi 0,5 kilo. Kita coret berarti tinggal sisanya ini. Makanya satuannya meter per sekon kuadrat. Hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 bunyinya jika ada F aksi, gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Nah, gaya reaksi ini nilainya negatif atau bertolak belakang, berlawanan arah. Jadi, untuk suatu gaya yang diberikan pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi dari benda tersebut dengan arah yang berlawanan tetapi besarnya sama. Aplikasi hukum Newton 3. Ini penerapan gaya gesek pada kehidupan. Contohnya, gaya gesek sepatu dengan permukaan lantai. Contohnya pada sepatu bola. Biar nggak licin, maka ada gaya gesek dengan tadi dikasarin, ada spoolnya. Kemudian sistem rem kendaraan. Nah, ini ada contoh soal, mari kita diskusikan. Nah, di sini berikanlah panah sesuai gayanya berdasarkan hukum Newton 3. Ini contoh tangan menghantam tembok, berarti tangan akan memberikan gaya kepada tembok. Nah, tembok juga akan menghantam tangan karena tembok akan memberikan gaya besarnya sama arahnya. Berarti kalau ini arahnya ke sini. Ya, bola ke kepala. Kepala menyundul bola, berarti bola menghantam. Oke, Bu Sinta bilang aja, bola menghantam kepala. Terus ini, kaki berenang mendorong dinding kolam. Maka nanti kolam akan memberikan gaya dorong kepada dinding akan memberikan dorongan kepada kaki. Arahnya sini. Tongkat pemukul menghantam bola. Maka bola akan ikut memberikan dorongan ke sana. Nah, itu adalah contoh penerapan hukum Newton. Oke, sebuah balok diletakkan di atas meja seperti pada gambar. Baloknya diam dan memiliki berat 1 Newton. Nah, ini gaya beratnya adalah 1 Newton. Nah, gaya yang bekerja pada balok yang terletak di atas meja itu ada beberapa macam, yaitu gaya normal atau gaya ke atas, kemudian ada gaya berat, ini merupakan gaya
yang dipengaruhi oleh bumi atau gravitasi bumi, karena di sini gaya berat rumusnya W sama dengan massa kali gravitasi, sehingga gaya berat itu disebabkan oleh gravitasi. Kemudian ada gaya luar atau F dan gaya gesek atau F kecil, ya. Nah, di sini mari kita kerjakan soal A. Gaya berat W balok sebesar 1 Newton disebabkan oleh, jawabannya adalah bumi. Kita tinggal lingkari yang benar. Lantai menahan balok dengan gaya normal N dan arah yang berlawanan dengan W. Besar N adalah sama dengan W kurang dari W lebih dari W. Jawabannya adalah sama dengan W. Karena ini berlaku hukum Newton 3, ya. Karena balok berada pada keadaan seimbang, maka total gaya yang bekerja pada balok adalah balok keadaan seimbang dia, maka total gaya nah ini total gayanya adalah 0, ya. Balok berada keadaan seimbang diam, jadi kalau diam tetap diam, berarti sigma F nya 0. Nilai N sama dengan W dan N berlawanan arah dengan W, maka N dan W merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Ini karena berlaku hukum Newton 3. Hal tersebut dikarenakan pasangan gaya aksi reaksi selalu bekerja pada satu benda yang sama, dua benda yang berbeda, dan dapat dilihat bahwa ini adalah satu benda yang sama, dan dapat dilihat bahwa N dan W keduanya bekerja pada benda yang sama, keduanya bekerja pada benda yang berbeda. Ini berarti yang ini. Oke. Jadi materinya sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjut pada part 2 tentang gerak makhluk hidup, ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih.